Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gemuno Sensei dan ID nick saya di sini masih menggunakan Hazin. Terima kasih buat semuanya. Salam sehat selalu. Semoga teman-teman semua yang ada di rumah yang sedang menyaksikan konten saya kali ini dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan dan dimudahkan rezekinya. Oke, ini konten saya yang keempat. Pembahasan saya hari ini berkaitan dengan invasi ya. Artinya hari ini teman-teman bisa lihat bahwa kota punya INR atau Indonesia Raya sudah ditutupi oleh semua aliansi milik Indonesia Raya. Artinya kotanya udah aman nih, tinggal kalau ada penyusup baru bisa berantakan semuanya. Nah, di sini seperti biasa yang pernah saya buat atau pernah saya ucapkan bahwa ketika sudah mencapai level 3 kotanya, nah dia itu akan menunggu event kota level 4-nya sangat lama. Jadi ada proses mungkin hampir 9 bulan lamanya. Nah, untuk mengisi kekosongan 9 bulan itu, masing-masing aliansi akan berupaya untuk mengambil alih beberapa kota yang menurutnya bisa diambil buff-nya gitu ya. Atau semacam tambahan potensi damage ataupun defense gitu. Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan bahwa target Indonesia Raya untuk menguasai kota itu ada di Budapest. Nah, jadi Budapest ini adalah target yang akan kita ambil alih, yaitu milik dari family ALP. Nah, teman-teman pernah saya bahas bahwa di server 19 ini ada banyak family dalam perang ya. Jadi yang pertama itu ada ALP, ya, ada ALP, lalu juga ada AWP, lalu ada 69, lalu ada GoFarms dan Dalfarms dan Unfarms tentunya. Nah, di sini masing-masing family sudah berkoalisi, artinya sudah memiliki kesepakatan gencatan senjata di antara family-family, yaitu Unfamily bekerja sama dengan 69 untuk melakukan penyerangan dengan ALP. ALP family ini dia bekerja sama dengan WP. Sedangkan Davams ini bekerja sama dengan 69 untuk mengamankan wilayah Eropa. Ya. Nah, ada kejadian unik nih. Jadi pada saat peperangan yang terjadi di Edinburgh, ya. Dulu kita punya family namanya Cobra. Cobra itu dulu masuk ke family-nya 69. Nah, Cobra family ini dia punya leader sangat rakus sekali dalam kekuasaannya sehingga dia meminta wilayah itu sangat banyak. Jadi dia minta kota level 1-nya itu banyak, level 2-nya banyak dan sebagainya lah. Dan akhirnya beberapa member nggak suka nih sama keputusannya dia. Makanya di sini para member akhirnya ngevote nih bahwa Cobra harus diapain nih gitu kan. Nah, seiring berjalannya politik akhirnya dia mundur gitu, dia mundur, ya udah. Nah, akhirnya di sini dia bergabung dengan GoFarms dan membuat kerusuhan sama 69. Akhirnya membuat penyerangan sama DL Family dan DL Family akhirnya perang sama GoFarms dan kita ngebantu DL Family. Itu. Dan dari kekalahan perang itu akhirnya GoFarm wilayah yang ada di Eropa harus dikuasain oleh 69 Family dan DA Family. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat bahwa target kota kita adalah ALPC ya di Budapest. Nah, Budapest ini adalah kota target invasinya Indonesia Raya, di mana di sini kita akan mencoba untuk mengambil alih yaitu DCC-nya. ACC-nya. Jadi kalau di kota level 2 itu ada buff namanya Attack Center Command sama Defense Center Command kalau nggak salah kayak gitu. Ya, atau Command Center kebalik gitu ya. Nah, di sini yang jelas bahwa Indonesia Raya ini kan kita belum punya ya buff yang namanya inilah. Kalau di Indonesianya itu Pusat Komando Penyerangan. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kalau nggak salah Attack Center Command gitu, Attack Center Command kalau nggak salah. Nah, ini adalah buff yang akan kita taklukkan. Dan musuhnya di sini kalau teman-teman bisa lihat adalah ALPC ya. Jadi kita nginvasi kota orang. Sini berarti kayak kita ngejajah gitu ya.
Nah, di LPCC ini posisi pertama ya, dia punya 649 power, di mana kita sebagai tamu nih ingin nguasain kotaknya LPC. Karena LPC ini kan musuhnya 69 family ya. Jadi kita datang dan kita mau ngambil alih kotanya. Gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita sudah berjalan running untuk kotanya atau pembangunan markas kita dari jam 8 pagi sebenarnya. Nah, ini udah proses mentok dari anggaran aliansi kita ya. Nah, sekarang kita lagi ngawal aliansi bayangan atau filler. Nah, filler ini kalau kata orang luar negeri adalah aliansi bayangan yang tujuannya itu cuma untuk menutupi wilayah utama agar ada jeda atau spare waktu ketika peperangan itu terjadi, maka markas utama kita tuh aman gitu. Nah, tadi ini aliansi fillernya Indonesia Raya itu diserang sama LPC. Ya, makanya di sini kita kawal aliansi bayangan kita ini. Jadi kalau misalkan ada tamu, biasanya dia ngegangguin pembangunan. Nah, biasanya ngegangguin pembangunan. Di sini butuh waktu ya, butuh waktu tinggal 37 menit lagi, sehingga markas utamanya sudah jadi ya. Gitu. Nah, di sini juga kita barengan sama Ranji sama SX69. Jadi ini aliansi kita ya, aliansi keluarga kita. Nah, dia udah ngebangun duluan dan sekarang kita ngecover untuk ngambil alih wilayah sisi kiri. Jadi kotanya itu memang masih di kota level 2, tapi di sini kita mencoba untuk menguasai wilayah dari musuh kita ya. Nah, di sini kita berperang sama GoFarms dan ALP. Jadi ALP sama GoFarms itu udah sudah dikategorikan harus pergi dari Eropa gitu. Nah, target Indonesia Raya di sini adalah memutus anggaran aliansi dari ALPC. Kenapa? Karena biar ALPC ini nggak punya pasokan dana untuk pembangunan desa atau perbaikan desa dan sebagainya. Makanya target kita adalah memutus sambungan desanya. Lalu berikutnya mengarahkan target pembangunan ke arah pusat komando penyerangan. Jadi kayak kita tuh damage-nya itu bisa nambah gitu ya. Nah, itu adalah target dari Indonesia Raya. Dan ini power kita belum semuanya datang ya, karena kalau kita ngeliat peringkat, ada beberapa di Aliansi Bayangan, peringkat Indonesia Raya ini posisinya ada di 21. Nah, terus kita punya teman namanya DAG, yaitu Garuda Indonesia. Dia juga sama dari Aliansi Indonesia ya, dia peringkat kedua. Tapi kalau Indonesia Raya ini dia ngejaga sisi Amerika, jadi perbatasan Eropa Amerika. Sedangkan kalau DAG ini, Garuda Indonesia ini, dia menjaga wilayah Eropa ujung gitu ya. Eropa ujung tuh kalau ibaratnya Indonesia Raya ngejaga sisi Eropa kiri, DAG ini dia ngejaga sisi Eropa kanan gitu. Dia yang berbenturan sama wilayah-wilayah kayak Afrika dan sebagainya gitu. Sama-sama negara Indonesia, cuma bedanya kalau DAG ini dia campuran beberapa dari aliansi luar negeri ya. Jadi membernya itu nggak full 100% Indonesia, dan kita di sini Indonesia Raya murni keseluruhannya Indonesia ya, misalnya Indonesia. Nah, ini sebenarnya full member kita kalau masuk semua itu ada 1.150 ya, 1.150 powernya. Nah, itu peringkat 20 atau 19 sebenarnya, peringkat 20 atau 19 kalau kita ngefull, karena kita lagi ngebantu pembangunan di filler. Nah, filler itu atau bayangan kita, makanya powernya kita itu kepecah sedikit. Tuh, jadi kalau misalkan ini ngefull semua masuk ke Indonesia Raya, kita ada di peringkat 19 dan masih menguasai power terbesar untuk Indonesia Raya di peringkat di server 19 ya. Kita masih termasuk branch ambassadornya Indonesia di server 19. Ya kalau misalkan tim Garuda DAG ini, kalau misal Garuda Indonesia ini gabung ya berarti power kita tuh sebenarnya Indonesia punya 2 juta lebih. Cuma karena kapasitas membatasi ya. Berarti kalau misalkan digabung mungkin hanya sekitar 1,8 lah. Itu udah ada di peringkat 10 besar sebenarnya. Berarti Indonesia tuh kalau nyatu semua ada di peringkat 10 besar. Itu. Cuma memang polemiknya adalah setiap kepemimpinan punya caranya masing-masing.
tapi tetap kita berkomunikasi dengan DAG. Saya berkomunikasi dengan pimpinannya, kalau nggak salah namanya Kong Chang gitu ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu dulu sempat dia ingin masuk ke Indonesia Raya, cuma kan wilayahnya agak jauh ya, jadi akhirnya dia bertahan dan sebagainya gitu. Oke, tapi menurut saya juga sangat menarik ya, kalaupun memang seandainya bergabung ya kekuatan Indonesia udah keukur nih, kita ada di peringkat 10 besar, dan kalaupun memang seandainya tidak tergabung pun juga termasuk hal yang baik juga, kenapa? Karena kekuatan kita bisa dipecah, jadi penjagaan Eropa Afrika sama Eropa Amerika itu ibaratnya sama-sama terjaga dengan baik, gitu ya. Dan sangat luar biasa banget di sini saya mau nginformasiin bahwa Indonesia Raya sudah menguasai kota level 3. Nah, jadi Indonesia Raya ini udah punya namanya Edinburgh ya. Itu kota level 3 di mana kita kalau bisa dilihat kotanya itu udah semuanya ketutup. Dan di sana kita menguasai komando pertempuran yang kalau dari awal saya bilang adalah ini adalah event paling bergengsinya gitu ya. Event paling bergengsinya dari Warpath adalah menguasai komando pertempurannya. Nah, pusat komando pertempuran yang ada di sini. Dan di sini yang menjadi gubernurnya tentunya adalah saya ya, pemimpinan utama dari Indonesia Raya, sekaligus sebagai pemimpin tertinggi di Edinburgh. Nah, ini kalau misalkan teman-teman lihat di pusat kotanya, di sini tertulis komandan agungnya ini adalah Hazin ya. Lalu wakilnya dari PF69, ini family juga. Kita bagi rata di sini. Tuh ya. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat nih, kenapa sih harus ditutupin? Karena biar musuh itu nggak bisa masuk ke kota, jadi nggak bisa ngakses gitu. Karena semua wilayah udah ketutup. Nah, jadi kalau udah ketutup gini kita aman. Mau invasi kota lain, mau ngejajah kota lain, itu tuh nggak was-was kotanya bakal keserang gitu ya. Nah, itu adalah konten saya hari ini. Jadi selama malam ini mungkin akan apa ya, kalau bisa dibilang kita akan mencoba untuk berjaga malam karena di sini kita yang lagi ngerusuh di kota orang gitu. Oke, mungkin itu saja konten saya hari ini. Saya ucapin terima kasih banget. Mohon maaf buat semuanya. Buat teman-teman semua yang ingin bergabung di Indonesia Raya, silakan bergabung ke kami di Indonesia Raya atau INR di server 19. Saya sangat berterima kasih buat semuanya yang ingin hadir dan terus berjuang bersama-sama kami di Games Warpath. Saya harap kalian semua bisa mengembangkan potensi yang ada khususnya di game strategi perang ini. Saya ucapin terima kasih juga buat semuanya yang terus mendukung konten saya. Mohon maaf misalkan dalam konten-konten saya sebelumnya atau konten saat ini masih belum maksimal. Saya akan selalu mengupayakan yang terbaik untuk teman-teman semuanya, memberikan informasi khususnya di game Warpath. Dan kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman butuhkan, silakan komen ya di bawah ini. Nanti insya Allah akan saya jawab dan memberikan masukan-masukan terbaik untuk teman-teman semua. Saya rasa cukup. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa lagi di konten saya berikutnya. Jaga kesehatan selalu. Dan saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan sampai jumpa.